Perjalanan ini memang menyimpan kejutan serta hal yang tak terduga. Kita adalah satu dari jutaan bagian kompleks dari alam semesta. Kita menghidupi perjalanan sejarah dan mempelajari catatan sejarah. Kita adalah bagian dari suatu ikatan kehidupan yang saling mempengaruhi. Harus ada yang menjadi penjaga, pelaksana, dan pengawas. Kehilangan atau keegoisan dari satu elemen akan menciptakan kehancuran, entah dalam waktu yang cepat atau pelan-pelan lalu meledak secara tak terduga. Di tahun 2020, dunia dikejutkan dengan berbagai masalah serta bencana yang tak terduga. Wabah belalang, banjir, kekeringan, ancaman perang dunia ketiga, dan munculnya wabah COVID-19 yang adalah sebuah virus yang telah mengalami mutasi dan menyebabkan sebuah bencana yang menciptakan perhatian dan kecemasan global. Dia menyerang semua negara, tak memandang status serta tingkat kemapanan seorang individu. Negara yang terkenal bersih tak berhasil lolos. Negara adik kuasa tak mampu menolak. Dan sekarang, dunia berada pada fase bertahan. Kita berharap pada kesembuhan bumi. Terlambat sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Kenapa tragedi ini menimpa kita? Kenapa siklus 100 tahun dari 1770 wabah Marseille, 1820 wabah kolera, 1920 flu Spanyol, serta COVID-19 yang menggemparkan peradaban zaman ini? Apakah ritus ini tidak bisa disadari? Atau memang benar sebuah pernyataan lama bahwa manusia adalah pelupa yang naif? Apakah kita pelupa yang naif? Atau karena kita hidup tanpa peduli? Kita belajar, tapi tidak mempertanyakan bagaimana nasib pohon yang ditebang, agar kita bisa menulis atau membaca dengan baik. Kita membeli berbagai merek makanan dengan kemasan yang menarik, tanpa bertanya bagaimana dampak sampah kepada lingkungan ketika hal itu terjadi di seluruh dunia. Bagaimana dengan semua barang-barang elektronik yang kita gunakan dengan bangga untuk sebuah pangkat sosial yang diproduksi dari pabrik? Lalu bagaimana dengan limbah yang susah diuraikan oleh alam? Ketika ketidakpedulian dan pembiaran itu terus terjadi, maka kita harus bersedia serta melapangkan dada atas semua akumulasi kerusakan yang kita rasakan saat ini. COVID-19 merupakan wabah pandemik yang disebabkan oleh virus corona yang baru, yaitu SARS-CoV-2, di mana SARS-CoV-2 adalah simera atau penggabungan dari dua virus yang berbeda. Mekanisme rekombinasi bukanlah hal yang baru, karena sebelumnya para peneliti menemukan mekanisme ini juga terjadi pada virus SARS-CoV, di mana virus ini adalah penyebab wabah MERS. Rekombinasi bisa terjadi jika dua virus berbeda menginfeksi satu organisme secara bersamaan. Dan ini adalah proses alami, di mana penelitian yang sedang dikerahkan adalah untuk mencari induk atau inang, serta pada organisme apa rekombinasi ini terjadi. Beberapa kemungkinan merujuk pada kelelawar Rhelophus affinis serta binatang terenggiling. Dan bagaimana dengan pertanyaan kritis serta spekulasi konspirasi yang terselimuti dari balik wabah pandemik ini? Konspirasi memang suatu bahan yang merangsang kita untuk berpikir kritis serta mempertanyakan segala kenyataan. Namun hal ini harus tetap membuat kita berpikir jernih serta mengkaji kembali semua bukti dan fakta serta kenyataan yang ada. Konspirasi membuat kita waspada dengan proyek elit global. Tapi dari semua sajian konspirasi, kita harus tetap teliti dan jeli dalam memilih dan berpikir. Beberapa teori konspirasi yang beredar mengungkapkan bahwa coronavirus merupakan senjata biologis untuk pencegahan depopulasi. Namun seberapa kuatkah argumen ini dipercaya jika dibandingkan dengan penelitian yang diterbitkan Nature Medicine pada 12 Maret lalu yang menunjukkan bukti spesifik jika virus corona SARS-CoV-2 tidak direkayasa di laboratorium Cina. Dikutip dari Science Daily, analisis data sequence genome dari virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 menunjukkan virus tersebut adalah proyek evolusi alami dan bukan rekayasa genetika di laboratorium. Seperti yang diungkapkan Christian Anderson PhD, seorang profesor imunologi dan mikrobiologi di Scripps Research, mengungkapkan bahwa dengan membandingkan data sequence genome yang tersedia untuk strain virus corona yang diketahui, kita dapat dengan tegas menentukan bahwa SARS-CoV-2 berasal dari proses alami. Proses alami yang menyita kenyamanan hidup karena dia bermutasi di antara kecacatan ekologi akibat ketidakpedulian kita. Pada abad ke-7, Sri Jayanasa, seorang raja kedautan Sriwijaya, sudah berpesan, agar manusia bisa hidup bebas dari penyakit, manusia harus memperlakukan alam untuk kebaikan semua makhluk hidup. Sebagian besar penyakit yang timbul saat ini disebabkan masalah lingkungan. Sekitar 60% infeksi merupakan penyakit zoonosis atau berasal dari hewan, yang lebih dari 2/3 berasal dari satwa liar. Dr. Yendrisal Tramisi dalam bukunya Nilai-Nilai Lingkungan Hidup Beradaptasi Dalam Tubuh menjelaskan, jika alam yang disimbolkan
sebagai taman Sri Krishna tidak digunakan untuk kebaikan semua makhluk hidup, bukan hanya penyakit, manusia juga akan menghadapi malapetaka. Beliau mengutip sebuah pesan yang tertulis pada bagian pembukaan prasasti Talangkuo yang berbunyi, "Semoga yang ditanam di sini, pohon kelapa, pinang, aren, sagu, dan bermacam pohon, buahnya dapat dimakan, demikian pula aur, bulu batung, dan sebagainya, dan semoga juga tanaman-tanaman lainnya dengan bendungan-bendungan dan kolam-kolam dan semua amal yang saya berikan dapat digunakan untuk kebaikan semua makhluk yang dapat pindah tempat dan yang tidak, dan bagi mereka menjadi jalan terbaik untuk mendapatkan." Mari kita berpikir dan mengulangi semua akar dari fenomena ini. Kita mulai dari pertanyaan, kenapa bisa terjadi penularan dari satwa liar berpindah ke manusia? Artinya pasti ada sesuatu yang melanggar keseimbangan dan batas kehidupan sebagai satu rantai siklus kehidupan yang saling menghubungi. Sudiono Saputra PhD, peneliti mikrobiologi dari LIPI, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil analisis berbagai penelitian, sejumlah penyakit baru yang muncul ternyata dikontribusikan oleh aktivitas yang dilakukan manusia itu sendiri terhadap alam, terutama perambahan ke kawasan liar seperti hutan dan perubahan dalam demografi manusia. Ada beberapa contoh kasus, diantaranya Lyme disease di Amerika, disebabkan oleh berkurangnya habitat satwa liar akibat kerusakan lingkungan. Berkurangnya populasi predator seperti serigala, rubah, dan elang ternyata membuat populasi tikus meningkat tajam, yang merupakan reservoir bakteri penyebab penyakit Lyme. Penyebarannya ke manusia dilakukan melalui kutu. Sebuah studi di Amazon menunjukkan peningkatan deforestasi sekitar 4%. Ternyata meningkatkan kejadian malaria hampir 50%. Karena penyakit tersebut mampu berkembang dengan baik di daerah yang terdeforestasi. Kemudian kejadian penyakit yang disebabkan Hendra virus di Australia disebabkan karena suburbanisasi, di mana habitat manusia yang mendekati habitat satwa liar yang pada akhirnya membuat kelelawar penghuni hutan berpindah pemukiman ke perumahan penduduk. Satu fakta yang perlu diketahui, terenggiling yang dicurigai sebagai sumber virus SARS-CoV-2 merupakan salah satu komoditi dagang yang diperjualbelikan secara ilegal, dan ini bisa menjadi ketidakpedulian yang berkontribusi bagi wabah pandemik ini. David Komen, penulis buku Spillover, Animal Infection and the Next Human Pandemic, mengatakan bahwa ketika kita menghancurkan hutan tropis, menggantikannya dengan desa, pertambangan, membunuh atau menangkap hewan liar untuk dimakan, kita membuka diri terhadap virus-virus itu. Mari kita bernostalgia dengan masalah lingkungan dalam beberapa tahun terakhir yang kurang menjadi bahan dari media serta berlalu dari ketidakpedulian masyarakat. Kita bahas dari hal yang paling sederhana. Jika setiap kita menghasilkan satu sampah setiap hari, di mana sampah-sampah tersebut seperti plastik, besi, botol, kaca, perlu waktu berpuluh tahun untuk diurai oleh alam. Namun sampah-sampah tersebut terus kita produksi setiap hari, dan hal itu terjadi di seluruh dunia. Sampah seharusnya menjadi perhatian serius semenjak beberapa tahun yang lalu akibat prestasinya yang terus menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data dari ScienceMag, jumlah produksi sampah plastik global sejak 1950 hingga 2015 cenderung selalu menunjukkan peningkatan. Pada 1950, produksi sampah dunia ada di angka 2 juta ton per tahun. 65 tahun kemudian, pada tahun 2015, angka tersebut mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, produksi sudah ada di angka 381 juta ton per tahun. Angka ini meningkat lebih dari 190 kali lipat, dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,8 ton per tahun. Baiklah, mari kita bersikap adil dari data yang didapat. Dari beberapa data yang didapat, produksi sampah per kapita yang tertinggi adalah Kuwait 0,69 kg, kemudian disusul Guyana 0,59 kg, kemudian ada Jerman 0,49 kg, ada Irlandia 0,43 kg, Belanda 0,42 kg, dan Amerika 0,43 kg. Daftar ini menunjukkan tumpukan sampah total di sebuah negara dibagi dengan jumlah penduduk negara tersebut. Namun data tersebut tidak bisa menjadi acuan penentuan tingkat polusi atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, karena data tersebut tidak berdasarkan jenis dan pengolahan sampah yang ada pada negara-negara tersebut. Negara yang memiliki masalah dalam pengolahan sampah berada di kawasan Asia, Timur, dan Tenggara, terutama Cina. Mari kita berikan tepuk tangan untuk negara kita yang menempati posisi kedua, di mana semua hal ini luput dari perhatian masyarakat, mulai dari kaum muda yang tenggelam dalam penggunaan dunia maya yang salah, golongan atas yang sibuk dengan takhta dan transaksi ekonomi, televisi yang mengejar rating, dan disempurnakan dengan tingkat literasi kita yang menyedihkan.
Dengan ketidakpedulian seperti itu, inilah bencana yang sedang kita pupuk sekian lama. Kita baru bicara soal sampah plastik. Masih ada masalah lain seperti pertambangan, dengan proses penambangan yang merusak lingkungan serta bekas tambang yang hanya menambah luka bagi lingkungan. Bagaimana dengan polusi yang dihasilkan oleh pabrik pabrik, penciptaan produk teknologi, juga kendaraan berbagai jenis roda yang ada di seluruh dunia, serta bagaimana pengaruhnya kepada lapisan ozon jika membantu global warming? Bumi mengambil alih. Semesta ingin kita memperbaiki semua kekeliruan serta kesalahan yang terjadi. Perlu ada saling peduli antara alam dan manusia, karena pada dasarnya keduanya saling membutuhkan. Sebuah ikatan kosmik dari rangkaian semesta yang terus tumbuh dan berkembang. Dampak pandemik ini sepertinya mengingatkan kita akan sikap yang selama ini kita lupakan atau lalai dalam menjalaninya. Empati, baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, apalagi kepada lingkungan. Saya bukan tidak khawatir dengan dampak ekonomi yang terjadi. Hal itu memang akan berbahaya bagi kelangsungan kehidupan dunia. Namun jika bumi bisa bicara, mungkin dia akan berkata, selama ini kalian mengeruk tanah, menebang pohon, mengambil bagian dari tubuh saya untuk kepentingan dan keuntungan kalian. Namun di mana kalian ketika tubuh saya sengsara dan sekarat? Bumi meminta kita untuk tenang dan berdiam diri, supaya memberikan waktu bagi dia untuk memperbaiki diri. Kita diam untuk berpikir, serta memperbaiki ikatan kosmik yang tercemar akibat keserakahan. Sekarang berbondong-bondong manusia mengharapkan kesembuhan. Rasa menghargai kepada pejuang yang mungkin selama ini jasanya diremehkan. Kita saling mendoakan, serta sadar untuk mendekatkan diri kepada Pencipta. Rela mendonasikan milik kita kepada mereka yang membutuhkan. Ini sebuah peringatan. Selama ini kita terbuai pada perjalanan kehidupan yang sama dan egois. Pandemik ini seperti merestart ulang kembali pemikiran kita untuk memperhatikan keadaan sekitar, serta saudara-saudara kita yang membutuhkan. Donasi beraliran, rasa peduli kita mulai bangkit. Permasalahan lingkungan diulas. Sekarang kita perlu berbenah, mengurangi keegoisan serta ketidakpedulian yang tertanam di dalam diri. Bumi butuh istirahat.